Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang interpolasi linear. Materi interpolasi linear itu merupakan salah satu pokok bahasan pada mata kuliah metode numerik dengan saya Trisna Jayantika. Yang pertama, kita akan bahas secara konseptual konsep dasar dari interpolasi linear itu seperti apa. Saya mulai dari konsep dasar interpolasi. Pada dasarnya, interpolasi itu adalah mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Misalkan, pada data diberikan untuk X sama dengan 1, Y-nya 5. Untuk X sama dengan 4, Y-nya 8, dan seterusnya. Nah, di antara 1 dan 4 itu ada nilai X2, ada nilai X3. Nah, berapakah nilai X2, berapakah nilai Y untuk X sama dengan 2, ataukah berapakah nilai Y untuk X sama dengan 3. Itu yang bisa dicari dengan konsep interpolasi. Yang nomor 2, itu dapat dimanfaatkan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Artinya begini, yang namanya penghalusan itu adalah supaya sudut yang dibentuk dari titik-titiknya itu bisa diperhalus sehingga bisa mencari nilai-nilai Y di antara beberapa nilai X yang diberikan, sehingga nanti kurva yang didapatkan itu jadi lebih halus. Nanti mengenai halusnya ini yang poin nomor 2 itu akan saya jelaskan pada contoh kurva yang akan saya berikan setelah ini. Nomor 3, konsep dasarnya adalah pencarian nilai menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linear, kuadratik, dan polinomial. Nah, kalau kita yang sekarang yang akan kita bahas itu adalah tentang interpolasi linear. Jadi, yang namanya pendekatan linear itu jelas yang digunakan itu adalah pendekatan secara garis lurus. Untuk video selanjutnya akan saya bahas tentang interpolasi kuadratik dan polinomial. Untuk yang saat ini saya akan fokus membahas tentang interpolasi linear. Oke, gambaran umum interpolasi seperti yang saya jelasin tadi. Di sini saya punya sebuah kasus. Kasusnya seperti ini. Kalau X1 Y-nya 3, kalau X-nya 4 Y-nya 5, kalau X-nya 7 Y-nya 6, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan berapakah nilai Y kalau X-nya sama dengan 5? Padahal di sini kan 5 itu belum diketahui berapa sih nilai Y untuk X sama dengan 5. Ini nggak diketahui. Nah, bentuk kondisi atau kasus itu, kalau kasusnya seperti ini dapat dikerjakan dengan menggunakan konsep interpolasi ini. Jadi itu gambaran umum kapan sih interpolasi itu digunakan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini kurva pengukuran. Yang sebelah kiri itu adalah kurva pengukuran. Jadi jarak-jaraknya antara satu titik dengan titik yang lain itu masih agak berjauhan. Ya, ini titik-titik agak berjauhan, sehingga masih memberikan seperti titik sudut yang terlihat jelas seperti ini. Nah, kalau kita interpolasi maka sudah lebih halus jadinya. Kenapa bisa saya katakan lebih halus? Karena nilai X-nya ini sudah semakin rapat. Kalau di sini nilai X-nya kan sudah tidak rapat, agak berjauhan. Jadi semakin rapat nilai X yang kita pakai, maka kurva itu akan semakin halus. Itu konsep kalau kita melihat interpolasi dari sudut pandang kurva. Nah, kita masuk ke interpolasi linear. Nah, menggunakan interpolasi linear itu konsepnya seperti ini. Interpolasi linear menggunakan dua titik. Nah, jadi yang namanya interpolasi linear itu berkaitan dengan garis lurus. Kalau garis lurus ditentukan, konsepnya adalah ditentukan oleh dua buah titik yang berbeda. Jadi pada interpolasi linear itu menggunakan dua titik awal, yaitu X0 Y0 dan X1 Y1. Itu hanya istilah saja ya, X0 Y0 dan X1 Y1 yang berada dekat dengan nilai X. Misalkan begini, nilai X yang diminta adalah 5. Jadi X0 Y0 dan X1 Y1 ini adalah titik yang kita ambil yang paling dekat dengan nilai X. Misalkan X-nya yang kita cari itu adalah 5, maka kalian bisa ambil
X0 Y0-nya 4, sekian ataukah 6, sekian yang dekat dengan nilai X yang ditanya gitu. Nah, nilai Y pada suatu nilai X itu misalkan gini, untuk nilai X sama dengan 5, nilai Y-nya berapa? Nah, ini rumusnya. Ya, ini saya berikan rumus jadi mengenai bagaimana membuktikan rumus ini. Silahkan kalian paparkan sendiri. Yang pasti clue-nya atau petunjuknya adalah gunakan konsep garis lurus. Gunakan konsep garis lurus dengan kemiringan tertentu. Ini akan dapat rumus seperti ini. Jadi Y sama dengan Y0 ditambah Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0. Yang ini kan sebenarnya gradien ya. Ini kemiringan. Kali X min X0. Kalau misalkan Y0-nya ini saya pindah ke kiri, maka jadinya Y min Y0 sama dengan ini kali ini. Nah, kalau kalian ingat rumus Y min Y0 sama dengan M kali X min X0 itu pada dasarnya rumus yang saya berikan di sini itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari rumus Y min Y0 sama dengan M kali X min X0 gitu ya. Silahkan kalian paparkan sendiri sehingga didapatkan nilai nilai Y seperti ini. Nah, rumusnya seperti itu. Saya akan kerjakan soal tadi. Soal di awal yang saya berikan pada gambaran interpolasi itu, saya punya data X-nya sekian, Y-nya sekian, X-nya 4, Y-nya 5, X-nya 7, Y-nya 6, X-nya 10, Y-nya 9, dan seterusnya. Ini bisa kalian lanjutkan sendiri. Nah, tetapi pada soalnya datanya hanya diberikan seperti ini. Nah, yang pertanyaan adalah untuk X sama dengan 5, Y-nya berapa? Ya, untuk X sama dengan 5, Y-nya berapa? Nah, yang akan kita ambil titiknya yang mana? Yang paling dekat dengan 5 itu adalah 4 dan 7. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa X5-nya ini berada di antara 4 dan 7. Jadi kalian pakai 4 sama 7, titiknya 4,5 dan 7,6. Silahkan dimasukkan ke sini. Nah, setelah proses interpolasi ini, maka didapatkan nilai Y yang diminta untuk nilai X yang diketahui ini, maka nilai Y-nya adalah 5,333. Seperti itu. Karena yang diketahui pada data itu hanya loncat-loncat ya, 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Tetapi kalau kita ingin mencari tengah-tengahnya, ini caranya dengan konsep interpolasi linear. Sekiranya itu saja untuk konsep atau materi interpolasi linear. Pada video saya selanjutnya, saya akan membahas tentang interpolasi kuadratik dan interpolasi polinomial. Oke, terima kasih.